Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan juga selamat siang buat yang nonton podcast kita hari ini atau mungkin besok. Udah ada di judul video di YouTube bahwa kita hari ini akan melaksanakan chit chat singkat nih mengenai analisis buku dari judul 21st Century Skills Learning for Life in Our Times. Buku ini merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Bernie Trilling. Ya, benar ya, Trilling dan Charles Fadel. Buku ini juga diterbitkan pada tahun 2009 oleh Joseph Best, bagian dari John Wiley and Sons Inc. gitu. Singkatnya juga buku ini memperkenalkan sebuah kerangka kerja untuk keterampilan abad ke-21, khususnya pendidikan ya. Oke, sebelum kita mulai cicatnya nih untuk tanya-tanya analisis tentang buku ini ya, kita kenalan dulu boleh kali ya. Mungkin dari aku sebagai host di sini. Kenalin, aku Muhammad Arif Maulidin, aku dari S1 Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 2301546045501. Mungkin langsung selanjutnya dari teman aku. Halo semuanya, kenalin aku Clarina Fermintia Danova Irawan dari S1 Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 23015450568. Boleh untuk temanku yang selanjutnya? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Trianka Ditya Pradana. Saya dari Prodi S1 Administrasi Pendidikan dengan NIM 2301316078881. Boleh selanjutnya. Baik, kenalkan nama saya Aldo Rifko Firmansyah. Saya dari Prodi S1 Administrasi Pendidikan dengan NIM 2301316092221. Oke, sudah kenal semua ya. Tadi agak sedikit gugup, ada yang ketawa, ada yang malu. Mungkin karena ini pertama kalinya kita buat podcast dan berhadapan langsung dengan kamera, dan juga kita untuk ngobrol-ngobrol gini tuh kayak misal harus santai aja ya, Clay ya. Karena ini podcast juga, dan pembahasan kali ini mengenai kerangka analisis nih dari sebuah buku yang udah aku sebutin nih judulnya di awal video. Jadi dalam buku tersebut terdapat perubahan mendasar dalam dunia nih dalam beberapa dekade terakhir, seperti kemajuan teknologi, komunikasi, dan juga tantangan global seperti perubahan iklim dan juga ekonomi. Bahkan sistem pendidikan juga berubah. Untuk itu, buku ini juga mengidentifikasi dan juga memahami keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan untuk mempersiapkan siswa, guru juga untuk menghadapi tantangan dunia yang kompleks dan saling terhubung. Mungkin ya yang pertama aku mau kepo dulu nih sama analisisnya. Aku mau kepo, mau tanya juga sama teman aku, bagaimana sih deskripsi tentang keterampilan abad ke-21? Mungkin dari keterampilan pembelajaran secara kreativitas dan inovasinya nih di abad ke-21. Mungkin dari teman aku Clarina mungkin bisa dijelaskan? Oke. Jadi kalau di buku 21st Century Skills Learning for Life in Our Times, kita itu ada 3 poin nih, 3 poin yang perlu teman-teman ingat karena ini tuh penting banget. Jadi ini adalah 3 skills atau 3 poin yang perlu ada pada diri kita sebagai manusia yang ada di abad ke-21. Yang pertama ada learning and innovation skills atau keterampilan pembelajaran dan juga inovasi. Kemudian ada digital literacy skills atau keterampilan literasi digital, dan juga ada career and life skills atau keterampilan karir dan kehidupan. Nah, untuk keterampilan belajar dan juga inovasi nih, kita itu harus memiliki kreativitas dan juga inovasi teman-teman, karena sebagai mahasiswa khususnya kita harus memiliki kreativitas dan juga inovasi untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada poin berpikir kritis dan juga problem solving. Jadi sebagai Gen Z yang ada di abad ke-21, kita tuh harus punya problem solving yang keren nih Raka, karena untuk menghadapi masalah atau tantangan yang akan ada di kemudian hari kayak gitu. Nah, terus juga skill dalam komunikasi dan juga kolaborasi itu nggak kalah pentingnya, karena kita kan sebagai makhluk hidup ya, kita sebagai manusia, dimana manusia adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain kayak gitu kan. Kayak sekarang yang kita lakukan ini adalah komunikasi dan juga kolaborasi teman-teman. Ini contoh bentuknya itu seperti ini kayak gitu. Kemudian pada poin berikutnya itu adalah keterampilan literasi digital. Sebagai yang kita tahu, sekarang tuh kita erat banget nih sama yang namanya lingkungan digital. Jadi emang
semua itu bisa serba dilakukan online. Bahkan untuk mengerjakan tugas pun itu ada AI sekarang ya. Jadi emang kita benar-benar dipermudah banget di abad ke-21 ini dengan adanya teknologi yang super canggih sekarang. Nah, karena itu kita harus memiliki keterampilan literasi digital nih teman-teman. Nah, hal itu tuh meliputi literasi informasi, literasi media, literasi teknologi informasi dan juga komunikasi atau ICT. Jadi kalau misalnya kita literasinya ini bagus nih, itu akan membantu kita dalam proses kehidupan kayak gitu. Karena sekarang kan lagi zaman ya untuk penipuan-penipuan di media sosial kayak gitu tuh sering banget. Jadi agar kita tuh nggak ketipu-tipu kayak gitu, jadi kita harus memiliki skill dalam literasi digital seperti itu. Selanjutnya kita ada keterampilan karir dan juga kehidupan nih. Nah, untuk ini kita tuh sebagai mahasiswa di abad 21 ini kita harus bisa memiliki skill untuk fleksibilitas dan juga adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan perubahan apapun nantinya yang kita nggak akan tahu. Jadi kita harus bisa beradaptasi untuk itu. Selain itu, kita juga harus memiliki inisiatif dan juga arahan diri. Minimal tuh kita harus bisa mengarahkan diri kita sendiri minimal. Alangkah baiknya kalau teman-teman juga bisa mengarahkan teman-teman yang ada di sekitar kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan skill atau keterampilan dalam sosial dan juga lintas budaya. Selanjutnya kita juga membutuhkan skill dalam produktivitas dan juga akuntabilitas nih teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal akuntabilitas, kita juga harus memiliki skill dalam leadership ya, atau kepemimpinan dan juga tanggung jawab. Karena untuk di abad kali ini kita harus banget memiliki skill dalam leadership itu, karena kita akan memimpin orang-orang nantinya kayak gitu sih Raka. Oke, jadi banyak banget ya teman-teman soal keterampilan yang ada di abad ke-21 untuk sistem pendidikan. Jadi kita harus terus berkembang, bahwa keterampilan itu tidak hanya satu titik saja, tetapi banyak sekali poin yang sudah disebutkan sama teman aku. Banyak sekali titik yang bisa diinovasikan atau diterampilkan dan dikreativitaskan. Mungkin untuk poin selanjutnya aku mau nanya sama teman aku yang selanjutnya itu Aldo. Gimana sih implementasi dalam pendidikan itu? Mungkin ini nanyanya aku dari segi peran pendidikan ya. Mungkin dari contoh, dari tantangannya juga nih, kita di abad ke-21 ini seperti apa pada buku tersebut nih? Boleh Aldo bisa dijelaskan? Untuk analisis dalam implementasi dalam pendidikan adalah yang pertama peran pendidikan. Bagaimana sistem pendidikan dapat beradaptasi dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21 melalui pengajaran yang inovatif. Untuk contohnya, dalam implementasi keterampilan ini dalam kurikulum sekolah seperti proyek pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang mempromosikan kreativitas dan kolaborasi. Untuk tantangan tersendiri yaitu hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 ke dalam pendidikan tradisional, seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman ya tantangan positif negatifnya nih dari sistem pendidikan yang ada di abad ke-21. Jadi kita tidak menutup kemungkinan karena kita tinggal di Indonesia juga yang adatnya sangat kental. Kita harus bergeser dari segi tradisional ke modern nih. Bahkan tari aja bisa mix sama modern juga. Jadi pendidikan juga sama. Kita harus menyeimbangi nih, tetap tidak lupa sama adat budaya kita, tetapi harus bisa berkembang sesuai dengan abad kita. Oke, boleh. Aku yang selanjutnya mau kepo nih soal dampak kepada teman aku yang satunya nih, Anka. Bagaimana sih dampak kita nih selain di lingkup umum pendidikannya, misal di sekolah atau di mana? Mungkin dalam kita selanjutnya dalam menghadapi pekerjaan atau mungkin di lingkungan masyarakat juga, gimana sih dampaknya untuk persiapan kerja kita, atau mungkin ada kesenjangan dan keterampilan dari lingkungan masyarakat tersebut. Boleh dijelaskan Anka? Baik, dari dampak terhadap pekerjaan dan masyarakat ini terbagi menjadi dua, yaitu persiapan kerja. Persiapan kerja ini kita membutuhkan dunia kerja yang semakin menuntut kita untuk menuntut untuk kita bisa terampil. Boleh, iya benar. Yang kedua kan bisa berpikir kompleks dan komunikasi dan inovasi serta pengaruhnya terhadap kurikulum pendidikan.
Selanjutnya yang kedua ada kesenjangan keterampilan. Dari tantangan ini dalam mengurangi kesenjangan keterampilan antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Oke, jadi banyak juga ya persiapan dan juga kesenjangan yang ada dalam masyarakat dan juga dunia kerja. Baik, nanti tadi Anda kayaknya agak sedikit gugup ya mungkin ya. Mungkin pertama kali kita podcast teman-teman, mohon maaf ya, tapi kita di sini santai karena cicatnya soal mengenai belajar dan juga pembelajaran agar kita tahu nih di abad ke-21 dalam buku tersebut tuh gimana sih sistem pendidikannya. Itu tadi teman saya Anka sudah menjelaskan tentang dampak persiapan kerja dan juga kesenjangan keterampilan di lingkungan masyarakat. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan abad ke-21 itu kita harus berfokus pada suatu titik, bukan hanya satu titik aja. Jadi menurut Clay gimana sih pendidikan ke abad ke-21 itu harus berfokus ke mana dan pengembangannya seperti apa? Kalau menurut buku yang kita telaah, kita itu harusnya pendidikan di abad ke-21 berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan, Raka, untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang nantinya itu akan muncul, karena kan kita tidak tahu ya nanti akan ada tantangan global seperti apa yang nantinya muncul. Lah, kalau dari Raka sendiri nih, ada nggak sih rekomendasi dari Raka, atau spill lah tipis-tipis tuh tipsnya, boleh? Oke, kalau rekomendasi dari aku sih mungkin langkah-langkah kita ya dalam mengimplementasikan sebuah keterampilan yang ada di abad kita ini, yaitu abad ke-21, ke dalam sistem pendidikan, termasuk pelatihan guru. Seperti kita nih di UM kan ada PPG ya, mungkin ada workshop juga, terus ada kayak seminar-seminar buat guru-guru maupun buat dosen untuk bagaimana sih sistem pendidikan ini berkembang. Juga mengenai pengembangan kurikulum yang relevan. Jadi pemerintah Kemendikbud mungkin yang kalau di Indonesia, kalau di dunia mungkin ada kementerian-kementerian pendidikan yang lain harus memikirkan bagaimana kurikulum itu bisa relevan untuk kita siswa ataupun untuk yang di luar siswa juga, karena kurikulum juga berlaku buat masyarakat juga ya, yang relevan dan juga menarik nih untuk kita pelajari. Mungkin dari sekarang di Indonesia tuh ada kurikulum merdeka yang semakin menarik, mungkin di kedepannya bisa kurikulum yang lebih inovatif lagi, dan juga penggunaan teknologi yang semakin merekat nih sama kita, Clay. Dan juga teman-teman, bahwa kita setiap harinya juga nggak menutup kemungkinan kita akan bawa HP ya, dan juga bawa laptop. Kita secara tidak langsung bahwa teknologi sudah hidup di samping kita. Jadi kita harus memanfaatkannya secara efektif dan harus menggunakannya secara positif dalam pembelajaran itu sendiri. Begitu sih untuk aku. Kayaknya udah lengkap banget nih ya teman-teman ya, kita bahasnya ya, dari dampak, dari langkah-langkah kita bagaimana cara pengimplementasiannya, juga bagaimana deskripsi inovasi dalam analisis kita di buku tersebut yang udah ditugaskan oleh dosen pengampu kita nih, bahwa banyak sekali inovasi-inovasi di abad ke-21 untuk sistem pendidikan dalam belajar dan juga pembelajaran. Mungkin itu saja ya cicat dari kita ya, kita akhiri aja. Terima kasih untuk teman-temanku kelompok 9 dari Aldo, Anka, Clay, dan juga aku Raka. Terima kasih juga buat dosen pengampu Bu Okta buat penugasan ini. Kita juga berlatih skills ya di sini, Clay ya, berlatih komunikasi juga. Komunikasi dan kolaborasi, Raka. Nah, betul. Jadi kita bukan hanya menulis aja atau mengetik aja, di kita podcast dan juga cicat-cicat mengenai materi-materi tentang belajar dan juga pembelajaran. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih, podcast kali ini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.